Nggak lama selesai itu, dia pas udah agak tenangan, dia cerita, dia bilang dia hamil. Ya ampun. Gua nggak tahu dia habis dari mana, habis dari luar, habis dari mana. Begitu dia datang ke apartemen Mawar, Mawar bunuh diri, Bang. Innalillahi. Di acara tahlilan. Pengajian itu kita lagi ngaji Yasin wal Qur'anil hakim minakala minal mursalin. Terus kayak begitu, pas udah sampai kayak baca surat apa gitu, gue lupa gitu kan. Itu langsung anakku di mana? Itu kenceng. Kencang semua yang ada di situ kedengeran, Denger. Bang. Denger. Buat lo nih si kampret nih. Lo yang udah buntingin teman gua. Lo lihat muka gua, kenal gua enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Yes, itu dia. Kita mau ngingetin lagi untuk teman Kliwon yang ingin mengirimkan cerita. Silahkan. Itu dia. Biar ada ininya. Iya, jadi buat teman Kliwon yang pengen jadi tamu di perbincangan nih, kayak tamu kita yang satu ini, silakan langsung kirim email aja ke sini ya. Nah, itu dia, langsung. Dan kita sudah ada Mas Mario yang ditemani Luigi dan jamurnya di sini. Jamur sundul. Oke, Mas Mario, thank you sudah hadir di sini buat Siap. sharing-sharing gitu Langsung ya. dari kantor nih katanya ya. Ya, enggak sih dari rumah temen. Oh, dari rumah teman. Tapi bukan yang gentayangan kan? Enggak lah. Ya Allah, Mas Danu. Lagian dia begitu. Temen gua gentayangan. Kayak ringan banget anjing gue. Ini apaan sih? Ya, jadi kita takut. ngobrol di luar tadi sama Mas Mario. Jadi apa yang mau diceritain, Mas? Karena kita ngobrol banyak ya gitu, tentang bagaimana Indonesia nih, Indonesia dengan di 2000, politiknya. betul, di 2025 gitu kan. PPN naik 12%. Nah, itu kita bahas tuh sama Mas Mario gitu ya, bagaimana nanti Mas Mario tuh ngumpul masa untuk demo lebih tepatnya gitu ya. Lebih ke koordinator pick up-nya. Jangan dibuka kartunya. Jangan dibuka. Iya, dan akhirnya kita tanya, "Lus, apa Mas yang kira-kira mau kita bahas malam ini?" Ya, teman gua gentayangan. Jadi Kan kita langsung gimana sih? gampang banget kayaknya. Kayak permasalahan yang simple buat dia gitu. Iya, makanya. Tapi bener Mas, temen lo gentayangan. Bener banget. Oke. Ya oke lah, kita dengarkan ceritanya kita lah serahkan ya. ke Mas Mario deh. Ya. Jadi kejadiannya itu awal pertama kali gue kenal sama dia itu waktu pada saat gue bikin satu komunitas event organizer. Oke, sorry Mas, boleh di Boleh. Yes, itu Oke. dia. Jadi event organizer komunitas. Jadi gue punya tongkrongan nih, Bang. Jadi yang satu ada yang jago main DJ, ada yang jago nge-host gitu kan. Jadi ya kita ngopi bareng. Gue berpikir gini, kita setiap malam minggu nongkrong mulu ngeluarin duit kan. Nggak ada salahnya nih kalau gue pikir kita nyari duit jajan, Kelas. ya kan. Iya. Akhirnya kita bikin IO yuk. Kita ngajuin ke klub-klub kayak atau misalkan ke kafe kayak atau kemana gitu kan. Syukur-syukur kita ada yang kontrak sekolah nih, misalkan gitu bikin pensi gitu kan. Maksudnya Maksudnya bikin IO. Iya, tapi memang kita belum ke PT, cuma komunitas aja. Iya. Akhirnya. Kebayang. Terus oke deh, akhirnya setuju. Ya udah, akhirnya kan gue pencetus itu, ya kan sebagai pendirinya, gue juga yang ngedanain gitu kan. Jadi gue bikin proposal. Oke. Gue bikin proposal, terus ngajuin nih beberapa klub di Senayan gitu kan, terus kayak di Jakarta Barat juga, gitu kan. Ya memang namanya pemain baru ya Bang ya, pasti kan ada yang nolak gitu kan. Waktu itu pernah tuh sekali ada di Senayan juga kebetulan gitu kan. Terus boleh deh gue coba gitu kan. Tapi memang sistemnya waktu itu karena kita percobaan sistemnya sharing profit. Ya, biasanya gitu. Biasanya gitu kan. Nah akhirnya kita main tuh Bang di situ. DJ temen gue 3 orang, satu MC, yang satu lagi itu yang di bagian buat jagain depan. Jadi kalau misalkan ada yang masuk kan tinggal check innya gitu loh, biar masuknya di kan registrasi. gitu. Registrasinya gitu kan. Kita main tuh Bang di situ tuh, dan alhamdulillahnya kurang lebih sekitar jalan 3 bulan udah dapat istilahnya nama, udah mantep lah, udah bagus istilahnya gitu kan. Nah waktu itu pernah kejadian
bukan kejadian, maksudnya gue bikin satu event. Temanya itu masquerade. Pakai topeng. Iya, pakai topeng dansa gitu Ya. kan. Terus akhirnya gue bikin di situ itu alhamdulillah rame tuh Bang, rame banget itu kan. Nah, kebetulan itu kurang lebih sekitar jam 2 malam itu kan lagi ya panas-panasnya kan buat goyang kan ibarat gitu. Nah, ada cewek itu yang katanya nanya ini eventnya siapa yang bikin gitu kan. Nanya ke waiters. Nah, waitersnya langsung nyamperin gue, "Bang, ada yang mau kenalan lo cewek." Wih, gue langsung pede dong. Maksudnya dengan Facebook buka gue yang begini ada cewek yang mau kenalan gitu. Bener. Kapan lagi? Itu di jam lagi panas-panasnya lagi. Banget Iya. Bang, lagi tinggi-tingginya. Gimana gitu. goyangnya tadi? Itu deh. Ya udah habis itu kan siapa nih cewek Iya, dua siapa cakep nih? Bang. Yang satu Chinese, yang satu pribumi, mantep, bodinya oke. Ya kan. Akhirnya gue kenalan di situ ya, gue samarin ya namanya ya. Itu Mawar, satu lagi Lilis. Oke. Gitu kan. Kita kenalan gitu. Akhirnya dia manggil gue, "Bang, ini panitianya lu." Iya gitu kan. "Wah, cara lu gokil Bang, keren gitu Rame, kan. ya. Rame gitu kan. Ya nih gue rasa cewek tinggi juga nih. Biasanya kan kalau cewek-cewek di klub itu kan agak-agak jaim atau gimana gitu Iya, kan. oke. Nah itu kan, kok ini langsung kayak nyeplos, "Bang, acara lu keren, oke Iya, nih," iya, gitu iya. kan. "Gue suka sama acara lu. Ya thank you ya Kak," gitu kan. Oke. Langsung nembak gini, "Bang, gue minta nomor lu dong." Siapa nih? Mawar Si apa Mawar. Lilis? Oh, Mawar. Si Mawar langsung ngomong gini, "Gue minta nomor lu dong," gitu kan. Ya gue maksudnya buat apa nih gitu kan. Ya agak-agak jaim lah cowok gitu kan. Buat apa nih gitu kan. Kagak, nanti kalau lo bikin event lagi undang gue dong gitu kan. Gue mau datang. Pengen jadi Wih, guest list. bener Iya. gitu kan. Terus akhirnya ya udah tuh apa namanya, gue kotokan kontak. Sekalian pin BB lo, zaman-zamannya BB. Oh, udah lama dong ini. 2013 Pak. Oh iya bener, Ya masih kan? BB deh. Bener. Iya iya iya. Tukeran pin BB, ya udah tuh. Terus dia cabut, ya kan, cabut sama temannya dua itu ke bar lagi lah. Gue sibuk sama acara gue, Iya. gitu kan. Nah terus udah sampai di jam 3-an lewat itu kan persiapan buat ya Closing. kan closing lah gitu Closing. kan. Akhirnya jam 4 lewatan itu kita closing, kita pulang ke rumah masing-masing. Ke rumah masing-masing. Ternyata Mawar langsung nge-BBM gue, ping pertama gitu. Ngajak ngobrol gitu kan, ngajak ngobrol. Gue sampai jam 8 pagi. Nggak tidur lo. Nggak tidur. Keren. Mantep ya kan. Mantep. Iya, mantep. Nggak tidur tuh. Ya ngapa? Panitia kudu standby. Iya. Kali-kali ada callingan maksud gue Iya. gitu kan Bang. Panitia siapa ini? Kepikiran kali nggak tidur. Ya gue ngobrol sama dia, kenalan gitu kan. Ya ya dia jadi malah ngelobi gue Bang, bukan kebalikan. Tinggal lo di mana Bang? Oh, malah dia Sebentar, yang ini ngelobi dalam artian ngelobi apa nih? Maksudnya ngelobi kayak biasanya kan kalau cowok nih kalau PDKT kan Kita tinggalnya yang di nanya. mana? Duluan, yang geragas Nah, gue gitu. doang nih cowok gitu kan. Oh. Nah ini ceweknya yang malah jadi kayak yang ya kalau bahasa gua dulu ya zaman itu kan ngelobi gua gitu Oke. loh. dia yang aktif In- nanya. Naif aktif Iya. nanya gitu kan. Tinggalnya di mana gitu kan. Gue di sini di Matraman gitu kan. Oh, udah berapa lama bikin? Oh ya kedekatan lah gitu kan. Dia banyak nanya gua. Akhirnya ya udah di situ gue maksud gua udahlah stop. Gue mau kerjaan yang lain biar jadi nggak terlalu panjang. Ya udah nanti lanjut lagi ya gitu kan. Oke. Nah, terus kemudian di minggu depannya lagi itu gue bikin event. Ya, event di gue boleh sebut gak nih nama kelompoknya? Nah, Ini aja lah, areanya aja Ya, lah. Jakarta Pusat lah. Oh ini tempatnya maksudnya. Ya Jakarta Pusat Jakarta lah. Pusat, salah satu klub di Jakarta Pusat yang pada saat itu lumayan keren gitu Rame, kan. iya. Rame karena Oke. ada banyak bule di situ. Mm-mm. Ya kan. Gue bikin event di situ, gue ngajuin proposal. Gue ngajuin proposal lagi gitu kan. Terus gue tanya-tanya nih genrenya di sini masuknya kemana, ke sini. Oh bisa di IG gue gitu kan. Ini gue ada portofolionya nih, kita pernah main di sini gitu kan. Akhirnya udah gue pulang tunggu kontak hasil dong ya kan. Akhirnya ya udah bikin apa namanya udah di setup, lo main tanggal segini ya gitu kan. Oke gitu kan. Gue langsung nge-broadcast tuh, kasih apa namanya pesan broadcast ya. Nah, apa namanya datang ya ke acara gua gitu kan. Terus ya udah tuh akhirnya Mawar datang lagi sama Lilis gitu kan. Yang tadinya itu kita misah, akhirnya kita jadi satu sofa Iya, gitu iya, kan. Join tuh ya kan di situ. Join di situ kita ngobrol-ngobrol ya kan. Terus ada beberapa cowok yang kenalan, gue bilang kagak, enak aja jatah gue nih. Anjas, dipagerin, Gue pagerin Pak, Iya, gue iya, pagerin.
Keren. Pagernya nih. Iya. Pagernya nih. Maksud gue kan gini, gue takutnya gue juga baru kenal Pak sama nih cewek. Tuh. Takutnya teman gue kenalan modus ujung-ujungnya pengen yang enak-enak. Ah. Kan gue nggak enak nih, ya kan walaupun ya gue nggak tahu lah, ya gue nggak mau punya niat jelek kan. Iya. Kagak nih punya gue enak aja lo gitu kan. Akhirnya ya udah cabut lah, gue cari yang sono aja lah, sono banyak no yang nganggur no, cari aja gitu kan. Lo kasih tequila atau apa kek gitu, gue bilang gitu kan. Udah akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama si Mawar sama Lilis. Terus akhirnya tahu nggak bang, ending pada saat kita mau pulang nih, si Mawar ngomong gini, lo langsung mau balik gak? Awalnya tuh, ya pengen balik, mau ngapain lagi gitu kan? Ke apartemen gue yuk, ke apart gua. Ini si Mawar nih yang ngajak. Mawar. Jadi Mawar, Lilis itu ngajak gua gitu kan. Udah main aja nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol di situ. Ya udah akhirnya. Karena gue pikir ya nggak enak juga gitu kan, udah ngajak, tapi gue niat gue ya udah gue cuma sekedar silaturahmi mampir, habis itu paling sejam gue cabut gitu kan, niat gue gitu kan. Akhirnya kita satu mobil tuh ya kan, sama Mawar sama Lilis, kita jalan ke apartemennya Mawar. Mawar bawa mobil berarti. Lilis yang bawa. Oh, Lilis yang soalnya bawa. Mawar udah agak-agak Tebleng. Nah, Tebleng. Iya, sorry. gitu kan. Terus ya udah tuh kita mampir ke apartemennya di Jakarta Selatan bang, ya kan. Oke. Udah main di situ ngobrol, ya udah tuh, oh ini apartemen di sini, iya lo kalau bete di sini aja main gitu kan. Nah udah selesai kayak gitu, ya udah gue pikir nih kayaknya udah mau jam 6 gitu kan, malah jadi kelewatan nih. Ya gue balik ya gitu kan, ini udah matahari udah tinggi nih, gue bilang gitu. Enggak, udah sini aja lu temenin gua napa. Si Mawar ngomong kayak gitu bang. Gue mau balik, gue besok gawe. Gue bilang, maksudnya pagi tuh kan, gue gawe nih, gila gitu kan. Enggak, udah nggak usah, sini aja, sini temenin gua gitu kan. Jadi kayak ditarik-tarik tangan gue, bang sini aja temenin gua gitu kan. Oke. Terus gue bilang, udah gue balik ntar aja, ntar balik lagi kemari dah gitu kan. Gue pulang. Nah semenjak dari situ pertemanan kita udah kenceng bang, silaturahminya. Lu dengan Mawar dan Lilis atau Iya. Mawar doang? Mawar sama Lilis. Oke. Cuman yang memang lebih dominan untuk ngobrol lebih ke Mawar dibandingin Lilis. Oke. Di situ. Nah, di satu ketika itu kejadiannya itu. Jadi kita hubungan udah lumayan lama nih, Bang. Di tahun 2017 itu gue lupa tanggal berapa bulan berapanya. Ini waktu itu si Lilis tiba-tiba langsung telepon gua. Yo, lu di mana? Nadanya pelan, Bang. Yo, lu di mana? Oke. Gue di rumah. Kenapa? Gitu kan. Bisa kesini nggak? Kesini mana? Kapart. Kenapa emang? Ya nanti aja deh. Gitu kan, penting gitu loh. Oke. Kenapa lo habis nangis gitu kan? Nggak, di sini aja buru-buru gitu kan. Ya udah deh gitu kan. Paling gue prepare setengah jam lagi dah gitu kan. Gue baru OTW gitu kan. Akhirnya gue OTW tuh bang. Gue nyampe apart. Mawar lagi nangis. Mawar. Ya, Nangis. Mawar. Jadi sorry gue ke skip. Jadi gue nyampe apartemennya, gue nelpon Lilis karena kan gue nggak bisa naik, ada aksesnya di lift. Jadi Lilis turun, tapping akses di lift, kita naik gitu kan. Itu lantai 14 bang. Kita naik, terus masuk gitu kan. Assalamualaikum, gue masuk. Itu di sofa dia sambil begini-gini. Oh, lagi nangis. Iya, gue pikir kenapa nih, abis nonton drakor kali apa gimana nangis gitu kan. Nah nggak lama selesai itu, dia pas udah agak tenangan, dia cerita, dia bilang dia hamil. Ya ampun. Si Mawar. Mawar. Ini namanya gue samarin nih bang. Iya. Jadi Mawar ini hamil, udah telat. Gak, gue nggak nanya nih, maksudnya telat ini gimana? Apakah seminggu apa 2 minggu? Gue nggak paham nih bang di sini kan. Cuma dibilang gue hamil gitu kan. Dah lo main nama siapa? Gitu kan. Dia pertama tutup dulu bang. Tutup dulu tuh, ya kan. Udah lo cerita sama gue, lo habis main sama siapa? Gitu kan. Gue habis main sama si ini. Lo pacaran sama dia? Iya, udah berapa lama? Seminggu. Tolol, gue gituin. Pacaran baru seminggu. Baru seminggu, Pak. Nah, terus kok bisa hamil? Cowok. Maksudnya langsung hamil? Enggak, apa namanya? Pacaran seminggu, kejadian itu. Kejadian dia hamil. Gitu kan. Keluarnya di dalam, katanya dia. Gue juga bingung. Orang nggak apa tersensor. Sensor ya, maaf. Main terabas aja. Kita halus, bener halus ngomong.
Ya kita juga tahu kalau orang hamil gara-gara masa gara-gara tanam singkong. Gitu kan. Gue nggak tahu bener apa enggaknya bang, jujur ya kan. Karena kan gue nggak paham masalah kehamilan atau apa, gue nggak Ya, tahu. lu Cuman nggak ngerti pertanyaan ini sesuai dengan logika gue ya. Lu pacaran sama cowok seminggu, cowok lo minta, terus lo kasih badan lo tolol, gue Iya. gituin. Maksud gue ke situ Ke situ, larinya gitu iya. kan. Kok lo bisa segoblok itu, ya kan? Jadi Oke. diam di situ, ya kan? Nah, Lilisnya juga udah ngomong sama gue, gitu kan. Udah yo, jangan terlalu lu omelin. Maksudnya, ya ini kan kondisi dia lagi sedih, gitu kan. Iya, udah kejadian Iya, juga. ada kejadian begini. Maksud gue tuh gue ngomel karena kan gue care bang, gue peduli, Iya. gitu Ya. kan. Lo kok bego gitu jadi cewek, gitu kan? Ya akhirnya, ya gue nunggu dia tenang lumayan agak lama. Akhirnya dia cerita tuh bang di situ. Dia cerita di situ. Jadi salah satu kenalan gua waktu itu kan yang pas di Jakarta Pusat itu kenalan sama dia, gitu kan tanpa sepengetahuan gua. Oke. Tukeran pin BB awalnya dimodusin kena di situ bang, pacaran gitu kan. Nah pas pacaran itu dia udah berapa kali gua nggak tahu lah, suka main ke apart, Iya. gitu kan, main apart Mawar, ya main di situ di apartemennya dia gitu kan. Dan si Lilis, ini gue tahu dari Lilis nih bang. Lilis cerita sama gue, lu tahu nggak yo yang gobloknya apa? Ya kita pakai nama samaran lagi bang ya. Si Agus ini ya cowoknya itu sempet minta duit dengan alasan mobil gue rusak, pinjem duit lah bahasanya, gitu kan. Ya kok bisa lokasi gitu kan duitnya gitu kan. Ya gue omel-omelnya di situ ya kan, terus dia diem tuh di situ tuh. Dia diem, dia gue bilang gini, ya udah daripada lo nangis-nangis mulu kayak begini, gue juga bingung, gue belum makan, gue makan dulu ya, pinjam akses lo dong, gue mau turun bentar. Gue turun bang, gue beli makan, gue beli 3 buat kita bertiga makan. Gue naik lagi gitu kan, terus udah sambil makan itu dia sambil ini sambil sedih gitu walaupun gak habis. Terus itu gue ngobrol di apartemen itu kurang lebih sekitar sampai jam 9-an lah malam. Oke. Nah itu kan, nah akhirnya jam 9 malam itu gue mau pulang. Ya udah gue balik ya, gitu kan, besok gue gawe. Terus tangan gue langsung diginiin, jangan, nggak mau digini nih bang, gitu kan, nggak mau lu sini temenin gue gitu kan. Gue cowok, lu cewek 2, maaf nih, gue temenin lo di apartemen, kalau gue ngaceng gimana, gitu kan, bahasanya gitu kan. Terus ya udah gitu loh, pas si Mawarnya nggak mau, lo temenin gue gitu kan. Nah Lilis ngomong, yo lo kalau izin sehari nggak masuk, bisa nggak gitu kan. Wah mendadak jam 9 malam gue izin, alasannya apa? Sakit nggak mungkin dong gitu kan. Ya udah deh sekali ini doang ya gitu kan. Habis itu gada-gada lagi nih gue izin kayak begini lagi buat nemenin lo doang. Maksud gue kalau balik gawe nggak apa-apa gue temenin gitu kan. Akhirnya ya udah gue temenin bang, gue temenin itu sampai di jam 4 pagi kalau nggak salah, habis subuh tuh ya kan. Nah pas itu gue ngetok kamar, tok Lis, gue manggilin ke Lilis bang, nggak ke Mawar. Lis, dia keluar, ya kayak masih ngantuk gitu. Kenapa? Tolong ini dong, kasih tahu Mawar, gue mau pulang. Ya nanti gue titip sama lu nih, gitu loh. Ya udah gitu kan. Nah, gue keluar kamar, gue turun kan, tinggal turun doang bang, ya kan. Maksudnya nggak udah pakai akses lagi, udah tinggal turun aja. Pas begitu gue udah turun, ya kan, gue keluar, gitu. Terus gue pulang, ya udah tuh, gue istirahat di situ. Itu setelah 1 minggu gua nggak kontak Mawar, gua nggak kontak Lilis, dan mereka juga nggak hubungin gua. 1 minggu tuh setelah dari gua ke apart itu kan. Dan setelah gua dari apart itu 1 minggu kemudian, tiba-tiba Lilis telepon gua. Gua nggak tahu dia habis dari mana, habis dari luar, habis dari mana. Begitu dia datang ke apartemen Mawar bunuh diri bang. Innalillahi. Jadi dia meninggal di kamar dengan posisi dia kehabis minum obat. Gue nggak tahu obat apa itu. Itu menurut dari keterangan Lilis, gitu kan. Jadi kenapa? Karena pada saat dia minum itu kada selempeng lah obat gitu kan.
Gue kaget di situ kan, Lilis nelfon gue sambil histeris sambil nangis-nangis. Yo kesini buruan gitu kan. Akhirnya ya udah, kenapa Lilis bundir. Lo jangan bercanda lo gitu kan. Kagak, gue serius gitu kan. Ya udah akhirnya gue jalan ke apartemennya dia gitu kan. Dan ternyata ya di situ pas gue ngeliat ini bang, jadi dia kayak gini posisinya, mulutnya berbusa, tapi dia melek. Waduh. Oke. Di situ gue kayak shock, kaget. Ya bisa dibilang jantung gue kayak kenceng banget. Gue kesel juga, iya campur aduk tuh, pokoknya semua campur aduk tuh gitu kan. Sedih juga, gue netesin air mata tapi gue nggak nangis, maksudnya nggak histeris gitu kan. Lilis langsung meluk gue gitu kan, terus dia langsung beginin ke gue gitu kan. Yo kok kenapa bisa gini sih, kenapa bisa gini gitu kan. Lah gue juga bingung bang, jawabnya gimana gitu kan. Akhirnya mau nggak mau ya, karena gue kan nggak ngerti harus gimana karena kan gue baru nih bang, maksudnya kan gue nggak paham nih kalau dia begini kan gitu kan. Apa bawa ke rumah sakit kali ya gitu kan. Akhirnya gue langsung ke lobby gue ngubungin satpam, kan di apartemen ada satpam tuh yang jaga lobby kan setiap tower kan. Nah terus gue ngubungin satpam itu, bang tolong gitu kan, gitu loh, ada yang bundir, teman gue bunuh diri gitu kan. Nah histeris juga dong satpam langsung gitu. Langsung bang, dan tahu nggak pada saat naik itu rame banget kondisinya bang. Itu yang buat ibarat kata apa namanya, teman gue itu buat dibawa ke ambulan lah gitu bang. Ini prosesnya cepet nih berarti nih, polisi gitu-gitu kan? Ada... Lumayan lama sudah kita nungguin. Akhirnya dievakuasi nih Mawar. Iya. Ke rumah sakit untuk diotopsi dulu dong. Enggak, dia langsung dibawa ke IGD dulu. Oke. Dibawa IGD. Keluarganya dikabarin langsung berarti atau gimana? Jadi ceritanya pada saat dibawa ke IGD itu meninggal di perjalanan. Oh jadi itu belum meninggal? Jadi kayak sekarat. Belum meninggal berarti. Belum. Dia bundir, gue nggak bilang meninggal, bundir doang. Teman gue bundir, bunuh diri. Percobaan bunuh diri. Berarti. Percobaan bunuh diri. Nah, terus gila. Oke. Berarti masih hidup ya, masih sekarat ya. Sekarat lah ibaratnya gitu kan. Nah, pada saat di IGD itu akhirnya gue nggak tahu tuh dipakein apa gitu sama dokternya itu. Mas, ini keluarganya bukan gitu kan. Gue langsung bilang, iya gue saudaranya. Gue bilang gitu kan, iya gue sepupunya. Ini pasien kayaknya sudah meninggal pada saat di perjalanan. Histeris Lilis di situ bang. Sama gue juga lemes, dengkul gue udah gemeteran di situ. Akhirnya ya setelah kayak gitu ditutup pakai selimut itu, gue ngurus administrasi untuk perpindahan dari IGD ke kamar jenazah. Ya kan. Apa namanya, kan pakai kayak kasur yang didorong itu tuh kan, berangkar. Apa namanya, berangkar dipindahin ke sana. Itu di depan ruang jenazah itu tuh ada kayak tempat duduk yang biasa buat pasien nunggu gitu tuh, kan kayak stainless atau besi gitu. Kita duduk di situ bang, gua sama Lilis nangis histeris sambil nyender ke gua begini doang nih. Ya Allah, kok begini banget sahabat gua, teman gua gitu kan. Nah akhirnya kita lumayan lama di situ kan. Gue ngitung kancing bang. Telepon orang tuanya enggak. Oke telepon. Gue nanya sama Lilis, lo kenal nggak sama orang tuanya? Orang tuanya gue nggak kenal, tapi abangnya kenal. Oke. Bisa nggak telepon? Gue nggak kuat ngomongnya, gitu kan. Tapi lo ada nomornya? Ada, gitu kan. Gue minta boleh nggak? Jadi gue telepon pakai nomor gue bang, abangnya. Gue telepon abangnya, assalamualaikum, maaf ini dengan, gue manggilnya bang gitu kan, dengan kita pakai nama samaran lagi nggak bang? Iya. Ya boleh dong. Boleh. Harus malah. Ini dengan Bang Rudi bukan? Oh iya, dengan siapa gitu kan? Bang, saya Mario, saya temannya Mawar, gitu kan. Oh iya, kenapa mas gitu kan? Bang, sebelumnya mohon maaf, ini ada sedikit kabar yang nggak enak, gitu kan. Mawar meninggal bang, sekarang ada di rumah sakit A nih gitu kan, di Jakarta Selatan juga bang. Di situ kenapa gitu kan, lo jangan bercanda anjing, itu binatang keluar semua tuh bang gitu kan. Gue nggak tahu lo siapa gini gitu kan. Bang maaf nih, kita tahu abang pasti berat, abang nggak bakal percaya, tapi kalau abang mau nih, abang punya waktu, abang kemari deh sekarang. Abang kenal Lilis nggak? Iya gue kenal.
Bang, gue lagi sama Lilis bang, posisi gue berdua nih sekarang lagi di depan kamar jenazah, tolong bang, gue lagi nggak bercanda gitu kan, ini kondisi serius. Kalau abang nggak percaya kemari aja. Ditutup, di reject sama dia. Terus gue duduk lagi, gimana, nggak tahu kata si gue ngomong tuh ke Lilis tuh, nggak tahu lah gue gitu kan. Terus udah gue diem lagi di situ. Itu gue tunggu sampai sore bang, sampai sore sebelum maghrib lah, kalau nggak salah jam 5:30 gitu kan. Abis maghrib ternyata ada 3 orang yang datang, ada ibu-ibu, bapak-bapak, sama abang-abang gitu kan, gitu loh. Dia langsung, ya namanya Mario yang mana gitu kan, saya bang. Gue langsung diginiin bang sama abangnya, adek gue lu apain, kenceng teriaknya gitu kan. Terus kayak, bang sabar bang, sabar bang gitu kan. Ibunya kayak, Mawar di mana, Lilis, Mawar di mana? Mawar di dalam bu. Dia ibunya sama bapaknya akhirnya ke dalam, pecah di situ bang, nangis bang, ibunya kenceng. Abangnya juga gitu kan, bang sabar bang gitu kan, sabar, ini gue mau jelasin bang gitu kan, gue bukan gua pelakunya. Terus sama Lilis ditenangin gitu kan, bang bukan Rio bang, bukan Mario bang gitu kan, bisa nggak ya tenang dulu gitu kan. Akhirnya pas abangnya udah tenang, abangnya di luar ngobrol sama gue bertiga, ibu sama bapaknya di dalam. Gue jelasin lah tuh, begini. Abangnya langsung pukul kamar mandi lagi, langsung dinding. Dia teriak di situ, ya teriaknya bahasa kasar lah bang di situ kan. Ya lumayan, gue pun ngalamin bang di situ, kayak sedihnya tuh dapat, keselnya juga dapat gitu kan. Abangnya nanya sama gue, lo kenal nggak siapa yang buntingin dia, yang ngambilin gitu kan. Ya gue awalnya nih bang, gue mau gue sebut nih, ya kan. Tapi masalahnya sekarang kan gue nggak punya bukti bang. Ya. Bener nggak sih, ya kan. Kalau dia ngelak gimana? Gue akhirnya bilang gini, bang, kalau soal itu jujur gue nggak tahu bang. Gue dihubungin sama Lilis, Mawar udah bundir aja di apartemennya gitu kan. Setelah dari situ, akhirnya udah, gue nggak tahu tuh prosesnya gimana lagi tuh. Bapaknya sama abang yang ngurus dari rumah sakit itu, ambulan datang pakai kayak ada keranda gitu bang, ya kan. Dipindahin lah tuh jenazah teman gue Mawar ke ambulan, dibawa ke rumahnya dia di Bogor. Dibawa ke Bogor, di sana gue sama Lilis ikut, tapi tidak satu ambulan, tapi gue satu mobil sama Lilis. Jadi Lilis itu kan yang bawa mobil gitu. Oke, jalan ke rumahnya di situ. Ya histeris di rumahnya, ya Allah nah kamu kenapa kayak begini, nah kamu ninggalin ibu, begitulah bang. Ya gue di situ juga lumayan pecah juga, sedih juga, gue nangis di situ juga. Akhirnya gue pulang dulu sama Mawar sama Lilis. Gue pulang dulu ya, maksudnya kan ini udah dari kemarin nih gitu kan. Gue belum mandi, gue mandi dulu ya gitu kan. Akhirnya gue mandi, gue berangkat lagi gitu kan. Dijemput sama Lilis, kita ikut acara penguburan. Penguburan di situ sampai maghrib. Akhirnya gue nggak kemana-mana di situ. Gue ikut tahlilan pertama bang. Udah pada saat tahlilan itu akhirnya yaudah bu, mohon izin saya pulang. Gue diantri sama Lilis tuh, cuma setengah jalan gue naik busway lagi, karena kan nggak enak ya bang ya gitu kan kalau sampai rumah. Akhirnya gue naik busway, gue sampai rumah. Nah ini bang kejadian pertamanya. Itu sekitar jam 1 malam, kondisinya nggak sengaja pada saat gue udah tidur, gue kebangun gara-gara aus. Pada saat itu kayak aduh aus banget lagi, gue kayak lagi begitu tuh bang, kayak ngulet ya. Ya yo Rio, ada yang manggil bang. Siapa? Cewek, tapi suaranya kayak gue kenal. Yo Rio. Pas gue ngadep begini, dari kan gue posisi ngadep kanan bang, gue ngadep ke kiri, di dekat lemari baju gue Mawar. Di situ dia rambutnya sama kayak, cuman aja kaca-kaca kan panjang, tapi kayak agak keriting gitu loh bang, kayak ngimel gitu. Terus mukanya pucat, bibirnya ini kering tapi pucat juga, putih gitu, kayak ada kering-keringnya gitu. Gue lupa dia pakai kayak baju putih tapi panjang gitu. Dia cuma nanya, anak gue di mana? Anak gue di mana? Gue kaget di situ bang, spontan. Astagfirullahaladzim, gue langsung kayak gitu kan. Dia lama tuh bang di situ tuh bang, ya kan. Nah pas udah kayak begitu, ya kan,
dia langsung nanya anak gue di mana gitu loh. Ya udah pas kayak gitu gue langsung kayak aduh gue nggak usah minum aja deh. Gue pertama nggak ngadenin dulu tuh bang di situ. Gue tidur lagi. Gue tidur lagi di situ. Akhirnya ya udah lanjut lagi ya di hari keduanya. Tapi gue nggak ikut tahlilan. Gue nggak ikut tahlilan di situ. Gue nggak ikut tahlilan dan gue digentayanginnya itu tuh terus-terusan sampai di hari ke-40. 40 hari. 40 hari itu. Nah, gue ikut di pengajian terakhir di ke-40 bang. Hari ke-40 itu. Dan tahu nggak bang, ini kejadiannya nyata, real ya. Terus apa namanya? Pada saat kita pengajian itu ada suara yang ngomong begini, anakku di mana? Sumpah. Gila. Itu di acara tahlilan. Pengajian itu kita lagi ngaji Yasin wal Qur'anil hakim minal kalaminal mursalin. Terus kayak begitu pas udah sampai kayak baca surat apa gitu gue lupa gitu kan. Itu langsung anakku di mana? Itu kenceng. Kencang semua yang ada di situ kedengeran bang. Denger. Percaya nggak percaya itu seketika di saat itu kabur bang semua bang di situ. Gila. Pengajiannya lumayan rame. Langsung bubar. Bubar semua. Ya tetangga tuh ibarat kata tuh langsung bubar. Ada suara kenceng di tengah gitu tiba-tiba. Di situ. Gua posisi langsung Lilis sama beberapa keluarga almarhum itu langsung kayak ya Allah. Langsung kayak begitu, Bang. Dan akhirnya pada saat itu gue ngomong selesai nih, udah selesai gitu kan. Ya makanan kan kalau kita ngaji kan makanan pasti ada ya bang ya. Itu utuh nggak ada yang makan, ditinggal semua. Lari semua di situ kan. Akhirnya pada saat setelah tahlilan itu ya gue ngomong sama ibunya, gue mengakui lah tuh. Jadi selama selama 40 hari lah ya, selama 40 hari ini Mawar ini selalu datang nanyain anaknya dan mengantui gua. Dan Lilis pun ternyata mengakui, iya tante, dia juga datang ke saya. Lilis juga kena di situ, nggak cuma gua doang. Akhirnya setelah dari situ besoknya gua, Lilis, ibunya Mawar, ayahnya Mawar sama abangnya, terus ternyata Mawar ini punya adik yang di pesantren. Adiknya itu akhirnya minta izin pulang lah gitu kan. Nah terus jadi kita berenam nih bang, kita ke makamnya Mawar, kita doa di situ, kita ngomong di situ bang sama almarhum di mendiang nih kuburnya itu kan. Gue lupa tuh orang tuanya keluarganya ngomong apa. Terakhir gue sama Mawar ngomong, jadi berhadapan begini bang. Gue ngomong di kubur, di nisannya itu di pusaran kuburannya. Gue cuma bilang gini, lu yang tenang ya War, gitu kan. Gue tahu rasanya sakit, gitu kan. Gak mungkin enggak. Tapi gue cuma berharap mudah-mudahan lu bisa ketemu sama anak lu di alam sana. Udah gitu doang. Apapun yang lu lakukan, apapun lu kesalahan lu, insya Allah kita berdua maafin tanpa lu harus minta maaf. Dan setelah di hari ke-40 itu 41 nih bang, alhamdulillah gue nggak pernah digangguin lagi. Iya, digangguin kayak gitu lagi sama Mawar itu. 40 hari sebulan lebih ya. Ya. Ya sebulan lebih bener bang. Lu ditongolin terus tuh tiap malam. Tiap malam. Nanyain anaknya doang. Suara apa wujud apa? Suara wujud. Cuman yang paling kencengnya itu pada saat di hari ke-40 pengajian itu, anakku di mana? Goblok. Di situ tuh akhirnya ya alhamdulillah semenjak kita udah ke makam itu, kita udah nggak diganggu lagi. Ya bahasanya ya bang, kita nggak ganggu lagi. Lilis pun juga udah nggak diganggu lagi. Kita tidur udah nyenyak lah bang di situ. Dan ya ini boleh ngasih sedikit pesan nggak bang? Maaf nih sebelumnya. Boleh ya. Buat lo nih si kampret nih, lo yang udah buntingin teman gue. Lo liat muka gue, kenal gue nggak? Gue sengaja nih samarin nama lo nih. Gue tahu lo udah nikah bos. Gue sengaja samarin nama lo tujuannya apa? Biar lo nggak malu, gitu loh. Kasian anak sama istri lo. Gue nggak mau sampai kayak begitu. Nih sekali mungkin terakhir bang dari gue, kalau boleh gue cuman mau minta, bukan pesan tapi ngingetin buat cowok-cowok ya, semua penonton PMK. Gue cuma ngasih pesan buat lo, cewek itu bukan alat budak nafsu.
ya. Maaf nih, lo jangan pernah punya stigma kayak begini. Lo main sama cewek lo itu karena rasa sayang, itu bullshit. Ya, maaf nih. Kalau seandainya ibu kandung lo digituin sama orang, apa yang lo lakuin? Ini gue ngomong nyata nih di depan PMK nih langsung nih, minta tolong buat gue ngomong kayak gini sama lo. Ya. Mungkin itu bang. Terima kasih pesannya sebelumnya. Izin Mario, keluarganya akhirnya gimana sama sih? Kan lu tahu nih. Keluarganya gimana akhirnya? Pelakunya ngepost buat ketemu nggak? Kan lu tahu nih. Iya. Apalagi lu udah kayak gini. Nanti kalau mohon maaf kalau keluarganya mawar ngeliat gimana? Ya ibunya sih bukan ibunya, bapaknya sih sempat nanya sama gue. Cuman gue bilang gue alibi lagi nih bang. Maksudnya menutupi kan. Gue nggak tahu alamatnya. Tapi setelah ini kalau misalkan salah satu keluarganya ada yang ngomong, ngasih tahu, ya gue harus sampaikan semuanya nanti. Oke. Detailnya. Mudah-mudahan lu nggak pindah ya. Ya. Berarti si pelaku sekarang udah married. Udah married, udah punya anak 2. Di mana? Rumahnya? Daerah Jakarta apa? Enggak di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Iya. Dia hidup aja gitu kayak Ya kayak nggak ada dosa aja. Ya memang selama gue bukan teman gue tapi kita kenal aja bang. Tahu. Tapi nggak kenal. Ya emang bisa dibilang ya image-nya dia di depan anak-anak emang penjahat kelamin. Iya kebayang. Gitu, nggak lebih. Aduh. Mau kondo juga sih lo. Aduh, itu dia. Mau kondo muka ciko doang. Iya. Modal konsisten doang. Oke. Ya. Nih ternyata ujungnya cukup tragis ya. Tragis ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Betul. Waduh. Terima kasih Mas Mario. Sama-sama bang. Thank you Mas Mario. Pesan sampai akhirnya ya kebayang sih tadi mengantarkan mendiang ke rumah sakit, terus ke kamar jenazah, melihat proses histerisnya keluarganya gitu ya. Iya. Sampai akhirnya sekarang berarti sudah berapa tahun nih? Dia meninggal itu 2017 ya sampai sekarang ya 7 tahun yang lalu ya. 3 tahun ya, 7 tahun yang 7 tahunan ya. Dan tidak ada kontak sama sekali sama si pelaku ini? Enggak. Gua enggak. Oke. Lilis pun enggak? Lilis pun juga enggak. Oke. Gitu. Jadi setelah kejadian itu gue sempat sih awal itu pengen nyamperin cuman ditahan nggak boleh karena kenapa, takutnya dia yang kenapa-napa. Dia tuh siapa? Sama Mawar. Gue mau nyamperin cowoknya. Oke. Takutnya si cowoknya ngapa-ngapain Mawar. Ngancem Mawarnya itu. Yang cegat gue si Lilis. Setelah meninggal itu loh maksudnya. Setelah meninggal nggak ada nyamperin, nggak ada apa. Kan kalian banyak nih, kumpulan nih. Gue nggak ada bukti bang, cuma cerita. Ya bener sih, iya ya tadi itu ya. Kalau misalkan gue datang sana ibarat kata gue buat teman-teman gue juga otomatis gue udah kena pasal juga bang. Iya bang. bener. Soalnya kan nggak ada bukti. Dari cerita doang ya. Cerita doang, gue hamil. Ya gue mau gimana? Soalnya kan saksi kuncinya juga udah meninggal gitu. Iya. Betul. Kecuali ya almarhum masih hidup gue bawa, cuman pada saat gue menyamperin dia nggak mau Lilisnya. Iya. Oke, sudah. Oke, Mas Mario, thank you so much udah sharing ke PMK. Sehat-sehat terus karirnya ya, kantornya di Kuningan sekarang mantap. Mantap. Buat teman Kliwon yang mau jadi narasumber di sini, tadi udah kita mention, silakan langsung email ke bawah ya. Yes. Kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Sebentar, sebelum pesan juga lebih cakep dan lebih enak kalau mungkin email sekalian voice note. Boleh. Cakep tuh, bisa langsung set kita panggil. Iya, tadi pesan terakhir tuh buat Ciko sebenarnya dari Mas Mario ya. Iya. Oke, kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Dadah.